Halo guys, ini saya baru saja membeli kabel konverter. Ini adalah kabel konverter USB to DB9 RS232. Nah, seperti ini kabelnya. Untuk panjang kabelnya ini kurang lebih sekitar 80 sentian. Ini saya beli yang versi murah, yang versi murah meriah, versi biasa, yang paling murah di pasaran. Dan untuk kabelnya seperti ini, seperti kabel umumnya, kabel printer juga seperti ini. Ini kabel USB-nya. Saya dekatkan dulu. Nah, seperti ini kabel-kabelnya, terlihat warna perak-perak di dalam, dan ini kabelnya bening. Lalu untuk port USB, nah seperti ini ada lambang USB, dan di sini plastiknya warna biru transparan atau bening. Untuk port USB-nya seperti ini warna putih. Di sini ada lekukan dan ada 2 lubang. Lalu untuk konverter ke DB9 RS232, nah di sini bagian di sini ini ada tulisan 340. Jadi ini untuk chipnya menggunakan IC CH340. Jadi untuk drivernya di komputer silakan diinstal driver CH340. Untuk konverter yang versi murah seperti ini rata-rata menggunakan IC CH340. Ini yang versi murah meriah. Ini juga bening, menggunakan plastik warna biru bening. Sebenarnya ini bagian dalamnya pun kelihatan. Ini kabel-kabelnya bagian dalam, dan chipnya ada di sini. Nah, itu dia warna hitam. Nah, di dalam itu aslinya ini kelihatan. Dan untuk kabel konverter USB ke serial DB9 RS232, kabel seperti ini biasanya digunakan pada beberapa jenis perangkat elektronik. Misalnya seperti pemrograman PLC, Programmable Logic Controller. Lalu biasa juga ini dipakai untuk konfigurasi router dan switch. Lalu biasanya kabel ini juga dipakai untuk servis TV, servis STB, dan servis Android box. Lalu ada juga ini dipakai di mesin CNC. Lalu selanjutnya dipakai juga di timbangan digital, di printer pos dan barcode, dan di alat medis juga ada yang memakai kabel seperti ini untuk jalur data. Selanjutnya juga ada dipakai di radio komunikasi, di audio profesional, di UPS, dan mesin-mesin industri juga ada. Lalu di microcontroller dan development board biasanya juga ada yang pakai kabel untuk soket RS232 DB9, serial DB9 seperti ini. Untuk jenis chip atau IC dari konverter USB ke serial DB9 RS232 ini ada beberapa jenis. Ada banyak jenisnya. Mulai dari yang pertama, untuk versi yang paling murah seperti ini, yaitu menggunakan IC CH340. Lalu di atasnya lagi yang menggunakan IC PL.
dan di atasnya lagi menggunakan IC FTDI. Nah, yang paling bagus yaitu menggunakan chip atau IC FTDI. Namun untuk harganya itu lumayan tergolong mahal untuk FTDI. Kalau yang agak mahal itu biasanya menggunakan IC PL. Untuk IC yang menggunakan IC PL itu biasanya harganya 100.000 ke atas, di atas 100.000. Dan kalau yang murah seperti ini biasanya sekitar 20 ribuan. Kalau yang menggunakan IC FTDI itu biasanya harganya juga sangat mahal, bisa ratusan bahkan hingga jutaan. Banyak juga yang harganya hingga jutaan. Nah, kalau saya membeli kabel ini tujuannya adalah untuk membantu pekerjaan saya di bidang pemrograman maupun untuk pengecekan konfigurasi alat-alat elektronik yang sedang saya kerjakan. Nah, contohnya yang biasa saya kerjakan yaitu seperti audio profesional. Untuk audio profesional yang sering menggunakan seperti ini adalah contohnya seperti di LMS. Banyak juga di LMS yang menggunakan konverter RS-232 seperti Behringer DCX 2496, DBX Driver Rack, dan BSS Audio itu juga menggunakan seperti ini soketnya. Untuk yang model-model baru ada juga yang menggunakan USB tipe B. Itu lebih mudah sekali kalau menggunakan USB tipe B karena banyak peralatan yang menggunakan USB tipe B. Dan untuk yang lebih baru lagi, yang paling modern yaitu sudah menggunakan yang soket tipe C. Itu yang model terbaru. Nah, semoga kabel ini bisa membantu saya di dalam proses servis alat-alat elektronik. Sebenarnya kemarin saya ingin membeli yang FTDI FT232 itu yang paling bagus, namun harganya lumayan mahal. Jadi saya urungkan dulu niatnya. Saya ingin mencoba dulu menggunakan yang versi murah saja. Nah, mungkin suatu saat bila ada anggaran mungkin bisa membeli yang lebih bagus. Yang paling bagus yaitu menggunakan chip atau IC FTDI. Contohnya seperti FT232. Bedanya dari chipnya ini adalah dari kestabilan data. Yang paling stabil, yang paling bagus adalah yang menggunakan FTDI. Itu yang paling stabil dan paling bagus. Kalau yang tengah-tengah menggunakan IC PL, kalau tidak salah 2303, kalau nggak salah PL 2303, agak lupa. Kalau yang menggunakan CH340 seperti ini versi murah meriahnya yaitu ya ala kadarnya, yang penting bisa jalan. Dan untuk kecepatannya pun juga pasti berbeda tentunya, karena yang namanya harga itu tidak pernah bohong. Nah, oke, segitu dulu guys untuk informasinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ayo terus bantu dukung channel YouTube Pikom Ludio Blitar dengan cara klik subscribe, like, comment, and share. Bagikan video ini ke sosial media agar teman-teman yang lainnya juga bisa mengetahui informasi ini. Sekian, terima kasih. Thank you.